Selamat ketemu kembali di Sekolah Minggu kelas remaja dan pemuda GBI Bait Lahim. Apa kabar semuanya? Nah, hari ini kita akan belajar satu hal lagi ya, yang pasti akan sangat-sangat menarik, yaitu tentang perjamuan Tuhan. Yuk, sebelumnya saya akan ajak kita sama-sama untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapak, sekali lagi kami mengucap syukur di mana kami boleh bersama-sama belajar akan kebenaran firman-Mu, sertai hamba-Mu untuk bisa mengajarkan semua itu dengan baik. Sertai anak-anak-Mu dimanapun mereka berada yang mendengarkan siaran ini Tuhan. Berkati mereka, jamah hati mereka, buka hati mereka untuk terima setiap kebenaran ini. Dan biarlah kebenaran firman-Mu ini terus mengimpartasi, terus mengubahkan hidup kami. Dalam nama Yesus kami percaya, amin. Oke, nah firman Tuhan yang akan kita bahas pada hari ini itu diambil dari kitab 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat 17 sampai ke-34. Nah, untuk itu mari sekarang saya ajak kita semua tekan tombol pause. Pause ya, tekan tombol pause, baca dulu baru play kembali. Oke? Nah, oke. Tadi kalian sudah bacakan ayatnya ya? Itu tentang apa? Tentang perjamuan Tuhan. Nah, guys, kita harus sadar dalam setiap kehidupan manusia bahwa manusia itu adalah makhluk penyembah. Apa itu makhluk penyembah? Makhluk penyembah itu artinya manusia itu dalam kehidupannya dia pasti menyembah sesuatu. Dan kita harus sadar bahwa setiap kita akan menjadi serupa dengan apa yang kita sembah. Ya, sekali lagi, manusia itu akan menjadi serupa dengan apa yang dia sembah. Nah, jadi banyak sekali kita lihat bahwa banyak orang yang berkata bahwa dirinya itu menyembah Tuhan. Tetapi ketika kita berkata-kata dengan dia, perkataan yang dia keluarkan selalu bicaranya soal duit, soal uang, harta, kekayaan, dan sebagainya. Nah, di sini kita tahu siapa yang sebenarnya dia sedang sembah. Ya, jadi manusia itu makhluk penyembah dan dia akan jadi serupa dengan apa yang disembah. Nah, apa yang kita sembah itu akan membentuk cara pandang, cara berpikir, dan cara hidup kita. Jadi ketika kita menyembah Tuhan, tentunya cara pandang, cara berpikir, dan cara hidup kita akan seperti Tuhan. Ya, jadi kita akan mempunyai pikiran-pikiran Kristus. Kita akan mengenal apa yang Tuhan mau dan kita akan menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi apa yang kita sembah itu benar-benar akan mengimpartasi, apa yang kita sembah itu akan benar-benar mempengaruhi seluruh kehidupan kita. Nah, jadi ketika kita menyembah Tuhan, tentunya kehidupan kita akan terus bergerak ke arah yang Tuhan kehendaki. Ketika kita menyembah Tuhan, hidup kita semakin hari akan semakin serupa seperti Kristus. Ya, perubahan terus akan terjadi dan kita akan semakin lama semakin serupa Kristus. Nah, worshiping God should make us humble. Maksudnya apa? Ketika kita menyembah Tuhan, tentu penyembahan tersebut akan men-shape kita, akan membentuk kita. Kita akan semakin lama semakin rendah hati. Dan juga worshiping God itu akan semakin membuat kita secure. Ya, worshiping God make us secure. Worshiping God membuat kita merasa aman. Kenapa? Karena kita sadar bahwa kita sudah ditebus, bahwa kita sudah dijaga, dilindungi, dan dimiliki Tuhan, sehingga kita mempunyai satu rasa aman ketika kita datang menyembah Tuhan. Yang berikutnya, ketika kita menyembah Tuhan, tentunya kita pun akan feel grateful. Kita akan merasa penuh ucapan syukur. Ya, jadi ketika kita datang menyembah Tuhan, tentunya kita akan merasa bahwa kita sungguh mengucap syukur di hadapan Tuhan. Yang berikutnya, worshiping God should make us holy. Ketika kita menyembah Tuhan, kita akan menjadi seorang yang suci. Kita akan merasakan hidup dalam kekudusan. Ketika kita datang menyembah Tuhan, kita akan fokus untuk tetap hidup kudus di hadapan Dia. Dan ketika kita worshiping God, it will make us loving. Ketika kita menyembah Tuhan, kita akan penuh dengan kasih.
ketika kita menyembah Tuhan, kita akan mempunyai mission minded. Ya, when we worship God, we will have the mission minded. Maksudnya ketika kita menyembah Tuhan, kita tentunya punya satu keinginan yang sangat dalam untuk bisa memberitakan Injil. Kita akan mempunyai satu kehausan untuk memberitakan kebenaran-kebenaran ini, keselamatan ini kepada banyak orang. Dan tentunya kita sadar ketika kita worship God, ketika kita menyembah Tuhan, hidup kita akan terus dibentuk dan diubahkan. Yang tentunya akan menjadi lebih baik. Tetapi kita mau belajar pada hari ini bahwa Paulus itu marah pada jemaat di Korintus. Kenapa? Karena jemaat di Korintus itu menyembah Tuhan, tapi bukan ke arah yang baik, bukan ke arah yang benar. Tetapi ketika itu jemaat di Korintus menyembah Tuhan, malah ke arah kebalikannya, ke arah yang tidak baik. Maka dari itu Paulus dengan sangat keras menegur mereka. Ya, di 1 Korintus ayat 11, pasal 11, 17 sampai ke 34, Paulus negur jemaat Korintus dengan sangat keras karena ibadah mereka. Ya, ibadahmu tidak mendatangkan kebaikan, kata Paulus, tetapi keburukan. Kenapa? Karena waktu itu Paulus sadar bahwa Paulus pun dengar berita bahwa di mana jemaat Korintus datang untuk menyembah, untuk beribadah kepada Tuhan, tetapi tidak dengan cara yang benar. Jadi pada saat itu mereka berkumpul bersama-sama datang untuk melakukan perjamuan Tuhan. Orang-orang kaya datang membawa makanan, orang-orang miskin pun pada datang ke sana berkumpul bersama. Tetapi mereka tidak melakukan apa yang semestinya mereka lakukan. Nah, jadi kita pelajari pada konteksnya pada saat itu, pada zaman itu, orang-orang itu datang ke perjamuan Tuhan ke satu tempat, mereka datang berkumpul di rumah ibadah di sana. Orang-orang yang notabene orang-orang kaya, mereka datang, mereka bawa makanan ke sana, dan yang seharusnya mereka itu bawa makanan ke sana untuk dibagi-bagikan, untuk bisa dinikmati bersama dengan setiap orang yang hadir ke sana. Nah, tentunya yang datang ke sana bukan hanya orang kaya saja, tetapi juga banyak sekali orang-orang miskin, yang notabene adalah budak-budak yang bekerja kepada orang-orang kaya tersebut. Nah, si budak-budak ini sangat miskin. Mereka sulit sekali untuk punya waktu istirahat. Mereka sangat sulit untuk bisa punya waktu sekedar hanya untuk makan saja. Makanya ketika ada kesempatan di mana mereka bisa bersekutu bersama untuk bisa melakukan penyembahan, melakukan perjamuan Tuhan, ini merupakan satu kesempatan bagi mereka untuk bisa menikmati makanan tersebut bersama-sama. Nah, tapi apa yang terjadi di sana? Orang-orang kaya mereka datang ke sana, mereka bawa makanan, tetapi makanan tersebut hanya dinikmati oleh sekelompok orang-orang elit tersebut. Sedangkan di mana ketika orang-orang miskin datang ke sana, mereka gak bawa apa-apa. Dan mereka datang dengan perut lapar, tapi mereka gak kebagian apa-apa. Ini yang ditegur oleh Paulus. Kenapa? Karena itu tidak benar. Ya, jadi orang-orang kaya datang bawa persembahan, itu harusnya dipersembahkan kepada Tuhan untuk bisa dinikmati dengan bersama-sama dengan mereka yang tidak bawa makanan. Kita harus sadar bahwa apa yang kita miliki saat ini, guys, tentunya menjadi milik kita. Tapi ketika kita bawa ke hadapan Tuhan, dipersembahkan pada Tuhan, itu jadi milik Tuhan. Misalkan, kita semua punya talenta, kalian semua punya talenta. Misalkan kalian punya talenta musik, untuk main musik. Kalian punya talenta untuk bernyanyi, luar biasa. Itu talenta milik kalian. Ketika kalian masuk ke pintu gereja, kalian punya talenta yang luar biasa. Talenta itu tetap menjadi milik kalian. Tetapi ketika kalian melakukan penyembahan, kalian ketika menyembah Tuhan, dengan seluruh talenta yang kalian miliki, talenta tersebut sudah jadi milik Tuhan. Nanti ketika kalian keluar dari gereja, talenta itu tuh tetap jadi milik kalian. Benar nggak? Begitu pula dengan uang persembahan. Uang yang kalian miliki itu adalah milik kalian. Walaupun notabene semua harta yang ada pada kita memang milik Tuhan yang dipercayakan kepada kita, ya. Jadi kita punya uang, tentunya uang itu memang punya kita yang Tuhan percayakan pada kita. Nah, ketika kita datang ke gereja memberikan persembahan, uang tersebut kita berikan masuk kantong persembahan, uang tersebut sudah jadi milik Tuhan. Sudah bukan lagi jadi milik kita. Tapi yang aneh, coba kita lihat. Sering kali orang-orang itu datang ke gereja melakukan persembahan. Mereka merasa bahwa dirinya sudah memberikan persembahan. Jadi dia merasakan bahwa uang itu bukan lagi milik Tuhan, tetapi tetap milik dia. Makanya dia coba ngatur-ngatur.
Ya kenapa? Karena dia ngerasa, loh saya kan sudah memberi. Loh saya kan memberi dalam jumlah banyak. Banyak orang yang ngerasa turut campur untuk mengatur uang tersebut. Ngerasa bahwa dia turut andil karena dia memberikan persembahan yang cukup banyak. Ini kita perlu sadari benar di hadapan Tuhan. Apa yang sudah diberikan kepada Tuhan, itu jadi milik Tuhan. Sudah bukan lagi jadi milik kita. Nah, pada umumnya ketika kita mempelajari 1 Korintus 11 ini, ya di dalam acara perjamuan kudus, kebanyakan orang membahas di ayat 23-26 untuk menjelaskan aspek positif dari perjamuan kudus tersebut. Ya, tetapi kita mau terus membahas kali ini khususnya di ayat 17 sampai ke 22, di mana setiap kali jemaat Korintus berkumpul, mereka melakukan suatu ibadah yang tidak mendatangkan kebaikan, tetapi justru mendatangkan keburukan. Di sana terjadi perpecahan. Nah, sampai di ayat yang ke-19, Paulus bilang gini, sebab di antara kamu harus ada perpecahan supaya nyata nanti siapakah di antara kamu yang tahan uji. Nah, di sini nampaknya si Paulus ini bernada positif, seolah-olah Paulus menganjurkan adanya perbedaan pendapat supaya nanti di situ bisa tahu mana yang benar, mana yang tahan uji. Ya, tetapi justru di sini si Paulus lagi nyindir dengan sangat keras. Ya, apa gunanya kamu menyatakan diri melakukan pembenaran perbedaan-perbedaan? Sebenarnya apa sih yang mau kamu capai itu sebenarnya apa gitu ya? Nah, si Paulus negur jemaat itu adanya perpecahan, ada golongan Paulus, golongan Silas, golongan Kefas, dan lain-lain. Jadi mereka ngerasa bahwa orang-orang itu ada yang mengikuti ajaran seorang hamba, ada yang lebih populer dari yang lain. Jadi gini, Paulus nyindir mereka, ini ada golongan anu, golongan anu, golongan anu. Ada lagi yang golongan Yesus. Si Paulus lagi nyindir mereka, ngapain sih ada perpecahan di antara kamu? Apa sih yang kamu inginkan? Gitu ya. Apakah itu baik? Apakah dengan melakukan itu kamu merasa lebih benar dari yang lain? Paulus marah banget sama jemaat di sana. Nah, Paulus bilang, apabila kamu berkumpul, kamu bukanlah berkumpul untuk makan perjamuan Tuhan. Ya, itu kata si Paulus. Tapi apa yang kamu lakukan, kamu hanya datang ke sana hanya untuk memenuhi keinginan perutmu sendiri. Kamu datang ke sana hanya untuk kepentingan kamu sendiri. Bukan untuk kepentingan orang lain, bukan untuk kepentingan Tuhan. Jadi yang kita pelajari hari ini adalah gini. Ketika kita datang untuk melakukan perjamuan Tuhan, kita harus sadar benar ya bahwa kita datang dengan hati yang tulus, kita datang dengan hati yang murni, kita datang dengan hati yang benar-benar mau menyembah Tuhan. Hati yang seperti apa? Hati yang tidak mementingkan diri sendiri, guys. Hati yang rela berkorban bagi orang lain. Hati yang peduli dengan orang lain. Kita harus sadar benar ketika kita datang untuk melakukan perjamuan kudus. Di sana kita semua diriset. Di hadapan Tuhan ketika kita mau datang melakukan perjamuan kudus. Tidak ada lagi pangkat di sana. Tidak ada lagi si kaya atau si miskin. Tidak ada lagi namanya pemimpin atau bawahan. Ya, kita semua di sana sama. Kita harus sadar. Kita akan makan dari roti yang sama. Kita akan minum dari cawan yang sama. Di sana kita sadar bahwa kita semua sebenarnya adalah orang-orang yang sama. Orang-orang berdosa. Orang-orang yang butuh pengampunan Kristus. Ketika kita melakukan perjamuan kudus, di sana kita kembali mengingat karya penebusan Kristus di atas kayu salib. Kita di sana sama-sama mengingat kembali bahwa sebenarnya kita tidak layak. Tetapi Yesus mau mati buat dosa-dosa kita. Dia mau tebus dosa kita. Tubuhnya tercabik, darahnya tercurah di kayu salib hanya untuk tebus dosa kita. Nah, di sana kita sama-sama mau mengingat kembali karya penebusan Kristus atas dosa kita. Bukan seberapa hebatnya kita, bukan seberapa besar kekayaan kita, bukan seberapa hebatnya apapun yang kita punya di dunia ini. Tetapi apakah kita benar-benar mau terima Kristus? Ambil bagian dari kehidupannya. Ambil bagian dari karya salibnya. Di mana kita bisa meyakini dan menerima dia sebagai juru selamat kita satu-satunya. Jadi ingat, apa yang kita pelajari pada hari ini, sebelum kita melakukan perjamuan kudus, kita uji diri kita sendiri. Apakah saat ini kita masih punya kebencian terhadap saudara kita? Apakah saat ini kita datang ke perjamuan kudus, kita masih terikat dengan dosa-dosa kita yang lama? Ketika kita datang ke dalam perjamuan kudus, apakah kita masih egois? Guys,
Di sini kita sama-sama belajar ya, bahwa dengan melakukan perjamuan kudus, kita mau mengakui bahwa Yesus sudah tebus dosa kita. Kita mengakui Dialah satu-satunya juru selamat kita. Semua bukan karena kehebatan kita, semua bukan karena karya kita, tapi semua karena kasih-Nya yang luar biasa terhadap kita. Oke? Yuk, mari kita berdoa. Bapa, sekali lagi kami mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Saat ini kami bersyukur Tuhan, karena Tuhan begitu baik, mau menebus dosa kami. Kami yang tidak layak di hadapan Tuhan karena dosa-dosa yang kami lakukan, tapi Engkau mau mati bagi kami. Dan biarlah dalam setiap perjamuan Tuhan, kami kembali diingatkan sebuah karya penebusan yang luar biasa. Dan kami datang dengan segala kerendahan hati. Tidak bawa siapa kami. Kami hanyalah orang berdosa yang butuh Engkau. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, guys. Semoga apa yang disampaikan bisa memberikan pengertian, inspirasi bagi kalian semua. Ya, apabila dari kalian ada yang masih mau bertanya atau masih mungkin ada yang belum mengerti, masih ada hal-hal yang perlu ditanyakan, yuk saya undang kalian semua untuk join ke kelas sekolah minggu di bit.ly/SM Pemuda. Ya, remaja atau pemuda, pria atau wanita silahkan join di bit.ly/SM Pemuda. Oke, setelah ini ditunggu ya. Oke guys, sampai jumpa di lain kesempatan. God bless you all.